ada sesuatu dengan Irfan Hakim karena dia pernah buat video itu ruqyah Irfan Hakim, guys. Kenapa diajak nonton tontonan seperti ini? Oh, Imam Syafi'i masih hidup, pasti dia juga akan menonton tontonan ini. Tetapi juga ini penistaan terhadap Rasul kalian gitu. Ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik. Komen apa-apa, tapi aku nggak terima banget Rasulullah difitnah seperti itu. Siapa menjamin lisannya, kemaluannya, aku jamin Kemaluannya? Ruqyah, li Ruqyah Irfan Hakim sampai begitu-gitu kok lo enggak? Lah nggak tahu. Hah? Mungkin saya itu fokusnya ke Irfan, bukan ke aku. Fokus ke Irfan Hakim, bukan ke aku gitu. Sekarang setelah nonton videonya, saya tahu maksudmu, Soimah. Kamu sudah mencurigai ada yang nggak beres karena merah. Kenapa marah? Kenapa marah? Ngapain? kasus SAM jadi buronan internasional karena memfitnah penistaan agama. Rasulullah juga melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan kepada santri-santri cowoknya. Memang. Jadi kita masih update kasus dari SHM ya, Syekh Ahmad Al-Misri gitu. Nah, jadi ini kan kalian udah pasti tahu ya tentang kasus ini. Alisu juga udah pernah bahas di mana dia itu diduga melecehkan santri-santrinya yang ini ada belok-belok sesama jenis, guys. Nah, dan nggak cuma itu, dia menistakan agama, memfitnah Rasul umat muslim, melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Dan nggak cuma itu, dia juga mengajak untuk menonton video ya begituan ya bersama sesama jenis gitu loh. Dan mengatakan kalau Imam Syafi'i masih hidup, dia juga bakal nonton hal yang kita tonton. Waduh, ini penistaan agama terjahat ya menurut Let's Go ya di tahun 2026, 2025, 2026 ini, guys gitu. Karena ada yang bisa memfitnah Rasulullah, seorang syekh, buset. Dan nggak cuman itu, jadi juga netizen ini mencurigai ada tayangan video di mana dia seperti ada sesuatu dengan Irfan Hakim karena dia pernah buat video itu ruqyah Irfan Hakim, guys. Nah, jadi nanti kita bahas ya. Jadi kalau kalian yang penasaran dikit, di tahun 2017 sampai 2025, 2026 kemarin, itu udah ada korban yang melapor. Ada 5 orang korban melapor. Dan SAM ini dari tahun 2017 itu udah ketahuan dan disidang sama ulama, sama ustadz, dan lembaga di Indonesia. Tapi dimaafin. Ini yang maafin juga, kok boleh dimaafin? Ini melakukan perbuatan bejat gitu loh. Dan memfitnah lagi. Nah, akhirnya di tahun 2019, lagi-lagi dia ngelakuin hal itu, guys. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah itu juga melakukan tindakan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Sudahlah melakukan pelecehan, membawa-bawa nama Rasulullah. Yang kedua, terduga pelaku ini mengajak beberapa korban untuk nonton video begituan, teman-teman. Dan videonya sesama jenis. Dan kemudian para korban yang merupakan santri ini bertanya kenapa diajak nonton tontonan seperti ini. Dan terduga pelaku menjawab, kalau Imam Syafi'i masih hidup, pasti dia juga akan menonton tontonan ini. Seluruh umat Islam yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia, kalau memang itu tidak benar, kalian harus menggugat dia bukan atas pelecehan seksualnya aja, tetapi juga ini penistaan terhadap Rasul kalian gitu. Mau nggak belajar ke sana, belajar ke Mesir? Mau nggak untuk diiming-imingi yang namanya santri? Kaget, kenapa? Ini kok seorang panutan melakukan hal ini? Terus yang kedua, ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik. Setelah itu, kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu. Astagfirullahaladzim. Si korban pelajar Indonesia ini untuk dibeliin pakaian, dibelanjain. Nah, setelah dibelanjain, diajak pulang ke rumah. Ayo, kita udah selesai belanja, kita pulang ke rumahku aja buat istirahat, ngobrol-ngobrol. Nah, tapi kamu nanti masuknya, itu jangan lewat pintu depan ya, kata SAM. Ini lewat pintu belakang. Nah, karena supaya nggak ada iri hati lah. Supaya orang-orang nggak tahu aku belanjain buat kamu. No, kan nurut ya, oh berarti baik banget nih. Ya ini nggak mau pamer-pamer kalau dia udah berbuat baik. Nah, diajaklah ke rumah, masuk lewat pintu belakang ya. Pas sudah sampai rumah, disuruh kamu taruh aja barang-barang kamu di kamar gitu. Dia masuk ke kamar, disuruh taruh barang-barang si korban ini di kamarnya SAM. Nah, pas di kamar, dia minta ke korbannya ini, coba kamu baju atau pakaian aku yang beliin tuh bagus nggak? Cocok nggak buat kamu? Coba sekarang kamu pakai ya. Cocok nggak? Pakaian ini kamu pakai ya. Cocok. Pasti ngomong-ngomongnya gitu. Cocok kayaknya, cocok dulu. Tapi korban ini karena positive thinking, walaupun dia ragu-ragu ya, dia oke ya, menghormati. Kalau udah dibeliin baju dan pakaian juga, dia positive thinking dan dia pakai lah di
kamar tersebut. Nah, ketika lagi ganti baju, berarti kan udah nggak pakai apa-apa kan gitu. Nah, si SAM ini datang langsung duduk di kasur. Nah, di tempat barang-barangnya yang ditaruh tadi, duduk di kasur. Lagi duduk di kasur, nah si korban ini dipegang tangannya, ditarik tangannya guys. Nah, terjadilah kejadian-kejadian seperti mungkin diduga kejadiannya seperti Saiful Jamil dihap gitu loh. Nah, dia hap dulu. Si korban ini ditarik ke kasur dan dipaksa untuk melakukan hal yang begitu-begitu. Nah, pas udah di kasur dan dipaksa melakukan hal begitu-begitu, nah jadi korban ini marah. Dia bilang, kenapa sih antum ini kan udah punya istri, kenapa melakukan hal seperti ini? Di sini gongnya katanya si SAM ini bilang, gak apa-apa, Rasul aja dan sahabatnya juga ngelakuin hal seperti ini gitu dia bilang. Ini tuh cuma dosa kecil. Waduh, dosa kecil katanya guys. Dosa kecil gundulmu. Jadi inilah cara-cara si SAM ini untuk menggait korban-korbannya. Kalau kalian dengar dari omongannya dia kan, bahkan manusia paling sempurna dan paling suci di dunia ini itu nggak luput dari fitnahan manusia lainnya seperti SAM ini. Karena kalau di komen-komennya banyak yang bilang, aku nggak mau komen apa-apa, tapi aku nggak terima banget Rasulullah difitnah seperti itu. Kita juga nggak terima. Semua orang di dunia kayaknya nggak ada yang terima deh. Tapi yang terima dia doang gitu. Ada yang bilang juga, dia kok nggak takut ya dilaknat di dunia akhirat ya, karena fitnah Rasulullah itu segitu kejinya. Belum lagi fitnah menantu Rasulullah juga, ditambah dosa zina, ditambah dosa karena begituan sesama jenis. Nauzubillah bin dzalik. Jadi manusia kok sekeji itu kelakuannya, dasar kaum Sodom, seenak jidat ngefitnah Rasulullah. Semoga cepat dapat balasannya. Nah ini salah satu, kalian tahu lah, listku paling anti yang kaum belakang Sodom ini guys. Karena dia segitu beraninya memfitnah Rasulullah gitu. Itu kan tindakan paling top, dosa paling top, paling gokil yang berani dilakuin manusia di zaman sekarang. Dan dia lakuin. Gokil. Nah pertanyaannya keluarganya gimana? Walaupun dia yang katanya udah punya istri, ada mungkin udah punya anak. Nah jadi kan tahu kelakuan SM yang sebenarnya ini, wah keluarganya gimana guys? Karena tayangan dia itu sekarang seliweran lagi di TikTok yang bikin netizen semakin emosi gitu. Seperti ini, Syekh Ahmad Al-Misri, jangan banyak bicara. Bukan termasuk manhaj para salafus salih banyak bicara. Dahulu salaf menyatakan barang siapa yang banyak bicara, pasti banyak kesalahannya. Nabi bersabda, barang siapa menjamin lisannya, kemaluannya, aku jamin surga untuknya. Nabi itu jarang berbicara. Kalau Nabi berbicara, memulai dengan memuji Allah. Dan mengakhiri pembicaraan dengan memuji Allah. Dan Nabi SAW kalau berbicara tidak berlebihan dan tidak kurang. Dan Nabi berbicara jawami'ul kalim, kalimat singkat padat. Semoga selalu menjaga lisan kita agar tidak mencelakakan diri kita. Wah, jadi dengan lisan yang dan kemampuan yang dia punya, dia malah mencelakai orang lain, guys. Itu benar sakit hati banget ya. Tapi banyak banget ada yang video ya, di mana SAM ini pernah gitu meruqyah selebriti kita, Irfan Hakim dan juga Soimah. Nah di sini orang udah curiga nih dari kelihatan videonya. Nih, oh kok Irfan Hakim dan SAM ini kayaknya jadi targetnya dia apa gimana nih? Nah ada videonya lucu guys, ini kita lihat ya. Sebenarnya orang tuh kesurupan bener apa peres sih? Gue nggak pernah kesurupan. Kok lu yang waktu kemarin di Ruqyah Irfan Hakim sampai begitu-gitu, kok lu enggak? Lah nggak tahu. Hah? Hah? Mak, Ya kan AA yang digituin, tapi nanyanya ke emak. kowe rak bermain ketoke. Oh ini Irfan Hakim di atas tuh guys. Jahara iku. Orang-orang lagi bikin program kowe rak main. Oh, Di ruqyah guys, sampai tidur di pangkuannya SAM guys. hah? Mangga Orang dia ikutan. sampai piye-piye gitu, Ya lu biasa aja, Mak. Mungkin sehnya itu fokusnya ke Irfan, bukan ke aku. Masa sih? Jadi aku nggak ini. Terus pas lo lagi sini nih, gini, Ikio. Gue udah tahu banget. Gue Gue tahu dia kalau nggak ada perlunya apa, dia mau ngambil kura-kura atau dia mau ngambil apa, nggak mungkin dia datang. Nah itu dia guys, jadi ada video ini yang bersama Irfan Hakim yang jadi kecurigaan netizen aja. Ini kayaknya Irfan Hakim diincar nih sama Syekh nih, diincar untuk diruqyah maksudnya ya. Nah, karena Soimah kan di sini bilang ustadznya itu fokus ke Irfan Hakim bukan ke aku gitu. Sekarang setelah nonton videonya, saya tahu maksudmu Soimah. Kamu sudah mencurigai ada yang nggak beres kan? Nah pada saat itu kan, nah jadi karena video ini kecurigaan netizen jadi semakin terang ya, gitu. Apakah pada saat itu
SHM ini menargetkan Irfan Hakim dan lain-lain. Nah, soalnya nggak cuma di Mesir aja, dan si SHM ini juga melakukan hal yang tidak senonoh, yang berbabijat gitulah, di rumah-rumah ibadah, guys. Nah, jadi ada satu masjid di dekat rumahnya SHM. SHM tuh kalau nggak salah, let's go lihat di sini, dia tinggal sekitar di Jakarta Barat gitu. Ada sebuah masjid yang dekat rumahnya SHM. Nah, jadi kalau di masjid ini ada ruangan, kalau penceramah sama marbot-marbot sama santri-santri di sana, itu selesai sholat dan lain-lain itu ada tempat istirahat, dan di ruangan lah, satu ruangan. Nah, katanya di ruangan di dalam masjid ini, disinilah tempat di mana SHM ini merayu-rayu dan memanipulasi para korbannya. Nah, jadi suatu ruangan ini, SHM ini pernah melakukan, ya, datang ke sana, terus tanda kutip megang-megang pala tuyul ya, gitu. Kita kan punya pala tuyul semua kan. Dia megang-megang pala tuyul, terus habis itu disedot-sedot pala tuyulnya. Di sini korban-korbannya ini dibuat nggak berdaya. Yang pertama ada yang dikasih duit, ada juga yang diceramahin gitu, di brainwash otaknya lah. Ada juga yang mau dikuliahin atau dibiayain untuk sekolah di Mesir, dan yang paling parahnya juga ada juga yang diancam untuk jangan sampai menyebarkan hal ini. Nah, belok-belokan ini, guys. Ini yang bener-bener penistaan banget. Dia nonton video dan memfitnah gitu. Dan videonya juga sesama jenis, ketika ditanya dia fitnah bahwa Rasul juga melakukan hal ini. Imam Syafi'i masih hidup juga bakal nonton apa yang dia tonton gitu. Wah. Tapi ini semua juga masih dibantu sama Oki Setiani Dewi ya gitu. Karena ada ceritanya di tahun 2025, Mbak Ustazah Oki Setiani Dewi ini mewawancarai katanya seorang santri korban pelecehan yang di Mesir. Terkejutnya mengetahui bahwa aksi bejat itu masih terus dilakuin sama si pelaku, padahal udah berjanji ya. Itu kenapa artikel ini bilang si pelaku ini nggak sembuh-sembuh gitu loh. Dan Oki pun melaporkan hal ini kepada sejumlah ustadz termasuk Abi Maki. Nah, dengan mengatakan ternyata dia belum sembuh. Para tokoh agama kemudian mengumpulkan bukti-bukti pelecehan sesama jenis yang dilakukan oleh SHM dan melaporkannya. Bahkan Interpol sekarang diduga juga mencari SHM ini ya gitu, untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya, semoga amin. Itu dia, guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Jadi juga Lesku nggak terima banget bahwa saudara-saudara muslim kita juga Rasulnya difitnah seperti ini ya. Karena itu pasti menyakiti hati dari seluruh umat muslim di seluruh dunia. Kalau sampai seluruh dunia tahu, wah dia kayak gini, wah mungkin nggak selamat ya, guys. Jadi gimana menurut kalian tentang kasus kali, guys? Kasih pendapat kalian dan kolom komentar kalian di bawah ini. Demi keadilan para korban dan demi musnahkan virus-virus belok-belok ini ya. Nah, supaya virus-virus ini tidak menyebar ke tempat lainnya, ke orang lainnya, nah kita harus menyingkirkan wabah-wabah orang yang memiliki virus seperti ini, guys. Nah, dia sepertinya tidak mau bertobat juga dia. Karena udah dikasih kesempatan bertobat, dia tidak bertobat. Nah, jadi itu bisa sampai. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, guys. Bye.